umatnya Nabi Musa yang terdiri dari para budak ngelihat tentara Fir'aun, wah itu udah kelihatan tuh gemuruh derap-derap kudanya, kereta kudanya, wah gitu ya. Aduh, lihat itu udah dekat gitu ya. Lalu mereka berkata kepada Musa, aduh, inna lamudrakun, kayaknya kita bakal kesusul nih. Apa kata Nabi Musa? Kala, jangan begitu Nabi Musa, jangan sekali-kali jangan begitu. Inna ma'iya Rabbi, saya ini bersama Tuhan, kata Nabi Musa. Saya yakin pasti Tuhan akan kasih petunjuk kepada kita. Tuh, Nabi Musa yakin banget kepada Allah. Jangan bilang begitu, kita gagal. Saya ini bersama Tuhan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ummi fid darin. Hadrat Syekh Sahibul Fatajul Arifin Syekh Ibn Athaillah Sukandari Al-Fatihah. Syekh Ibn Athaillah berkata di dalam hikmah yang ke-25, ma tawaqqafa, tidaklah wakaf. Wakaf itu berhenti. Kalau wasol nyambung. Tidaklah berhenti, tidaklah gagal, tidaklah mandek, tidaklah apalagi ambiar, tidaklah rungkat. Wah, ente-entean. Apa matlabun? Dari tolaba artinya mencari, tolaba artinya juga meminta. Tidaklah gagal sebuah matlabun, hajat. Sebagian ulama mengartikan hajat. Kalau Ibnu Ajibah mengartikan ini hajat. Kalau Sya'rawi mengartikan ini permintaan. Boleh dua-duanya. Cita-cita boleh juga. Jadi tidak akan susah sebuah cita-cita anta talibuhu birabbik, ketika Anda mencarinya, menggapainya bersama Allah, bersama Tuhanmu. Wala tayassara, dan tidak ada yang mudah, tidak akan mudah matlabun, sebuah hajat, anta talibuhu binafsik, ketika Anda mencarinya sendiri. Nah itu ya. Kenapa kok begitu? Nanti jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Maka ada sebuah quote dari John F. Kennedy, jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Karena jalan jadi gak kerasa. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari quote-nya John F. Kennedy, yaitu quote ini, jika ingin berjalan cepat dan jauh, berjalanlah bersama Allah. Nah ini lebih hebat dari quote-nya John F. Kennedy ya. Yang di bawah gak usah dibaca ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, padahal ini cuma bentuk lain dari hikmah yang ke-25 ini. Jadi kalau kita ingin mudah, kita ingin gampang urusan kita, ya kita harus menyertakan Allah yang maha memudahkan. Ini kadang-kadang kita sombong, kita punya target, kita punya urusan belajar, kita punya urusan rumah tangga, katakanlah membina keluarga gitu ya. Itu kadang-kadang gak melibatkan Allah. Nah kalau gak melibatkan Allah, silakan rasakan tuh susahnya. Tuh gitu ya. Apa aja antara lain kerja, bisnis, gak pakai Allah, silakan puyeng-puyeng, stres-stres gitu kan, depresi dan lain sebagainya. Nah itu kenapa kok stres? Ya karena gak pakai Allah. Kalau pakai Allah, kerja juga enak gitu kan, bisnis juga enak. Ustadz Latif, ini laporan apa? Ini kali ini kerugian kita 25 juta. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah itu ya, terima kasih ya Allah. Masa untung terus sih yang namanya bisnis? Sekali-kali lah rugi gitu ya. Nggak ada variasi banget sih hidup gitu kan. Sekali-kali lah rugi, masa untung mulu bisnis gitu ya Mas Bahrun ya.
Ya, wajar. Sekian tahun untung, ya kalau beberapa bulan rugi wajar, gitu kan? Nah, biar ada variasi hidup kita. Jadi dapat laporan, kita katakan alhamdulillah. Nah, ini. Itu kalau melibatkan Allah enak aja tuh. Mau rugi alhamdulillah, untung alhamdulillah. Lebih kenceng tuh ngomongnya tuh ya. Ya, untung alhamdulillah. Kerja susah alhamdulillah. Target dikasih tinggi alhamdulillah. Semua enak tuh. Nah, itu. Maka sangat menderita orang yang tidak melibatkan Allah. Padahal yang memudahkan adalah Allah. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, kita punya pilihan. Mau pilih susah atau mau pilih mudah. Kalau mau pilih susah, silakan kerja dengan kemampuan kalian, dengan kemampuan kita sendiri tanpa melibatkan Allah. Kita libatkanlah ilmu kita, kita libatkanlah pengalaman kita, kita libatkan leadership kita, kita libatkan komunikasi kita. Nggak usah melibatkan Allah. Nah, ini tau-taunya bangkrut, gagal, rungkat, ente-entean. Nah, itu ya. Maka meskipun dia motivator, meskipun dia seorang psikolog, meskipun dia seorang top leader, coba aja nggak pakai Allah, udah pakai yang tadi, ilmu, pengalaman, leadership, network, komunikasi, pakai tuh semua, tapi nggak pakai Allah. Nah, itu ya. Nah, itu berat. Seandainya dapat pun hasilnya tidak berkah tuh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita punya pilihan di tangan kita. Kalau kata film Matrix, Anda punya pilihan 2 kapsul gitu ya. Pilih yang biru atau pilih yang merah. Nah, kapsul merah, kamu kerja tanpa melibatkan Allah. Kapsul biru, kamu kerja melibatkan Allah. Pilih mana kira-kira? Kapsul biru. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi insya Allah, meskipun kita bukan siapa-siapa, tetapi dengan bantuan Allah yang Maha Kuasa, segalanya akan terasa mudah. Nah, itu. Jadi rugi orang yang kerja tidak melibatkan Allah, rugi orang yang kerja dengan penuh kesombongan, merasa bahwa diri sendirinya mampu. Nah, itu maksudnya. Bisnis juga begitu. Saya udah puluhan tahun lah bisnis dibilang ini, gak usah mikir, gak usah istikharah, gak usah doa. Nah, ini dia nih. Udahlah, penyakit begini saya udah biasa, udah nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai Allah-Allahan. Nah, itu kan. Nah, jadi nggak bisa begitu. Oke, kita lanjutin. Urusan apa lagi? Urusan berobat. Kalau Allah nggak hadir, nah, kalau di dalam kita kembali ke hikmah yang tadi ya. Kalau diartikan hajat, tidaklah gagal sebuah hajat, sebuah cita-cita kalau engkau gapai bersama Allah. Tapi kalau kita artikan doa, tidaklah gagal sebuah doa kalau Anda berdoa bersama Allah. Maksudnya bagaimana doa bersama Allah? Doa dengan hudurul qalbi, dengan kolbu yang merasa bersama Allah. Nah, itu. Nah, jadi oke, kita lanjutin. Ini kita cerita hajat ya, cerita cita-cita. Lalu hajat kita, hajat yang berkaitan dengan berobat. Begitu pula, sebagaimana saya sampaikan, ketika sakit, yang pertama kita hubungin siapa dulu? Kira-kira siapa yang kita hubungin? Harusnya Allah. Nah, itu kan. Ketika sakit, yang kita hubungin standarnya dokter, gitu kan? Standarnya apa nih? Apa namanya? Klinik. Standarnya apa? Itu standar. Atau standar juga adalah Google. Ini gejala ini, gitu kan? Ini gejala ini apa ya? Sakit perut sebelah sini. Ini pusing. Ini kemungkinannya apa aja nih? Kok gatal begini? Ini kenapa ini? Google, gitu kan? Nah, standar. Namun bagi orang beriman, yang pertama dihubungin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Kok sakit yang pertama dihubungin Allah dulu? Ya?
Kenapa? Allah Maha Penyembuh. Allah Maha Penyembuh. No, yang kenceng jawabnya ya. Oke, sebelah sini tadi apa nih? Yang ngasih sakit adalah Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sakit yang pertama kali kita hubungin adalah Allah dulu. Kenapa? Allah Maha Penyembuh, kata gelandang tengah. Lalu kata sayap kanan tadi, Allah yang memberi penyakit. Itu betul semua tuh. Ada lagi nggak jawaban lain? Kurang lebih itu ya, sudah diwakili. Kadang-kadang Allah memberi penyakit kepada kita supaya kita berkomunikasi dengan Allah. Kadang-kadang begitu tuh. Ini orang kalau saya kagak kasih sakit nggak pernah berdoa. Ini orang kalau nggak saya kasih sakit nggak pernah meminta kepadaku, nggak pernah sujud, sholatnya cepet-cepet, nggak pernah zikir. Tuh, akhirnya Allah kasih sakit. Kan di dalam doa, ya khofi ya lutfi adrikni bilutfikal khofi, gitu ya. Nah, lalu sesungguhnya Allah suka latifal fitnati wa khofi ya lutfi. Allah suka latifal fitnati. Apa itu? Kecerdasan yang lembut. Wa khafiyal lutfi, dan kelembutan yang samar. Itu ya. Bagaimana tuh? Sahabat bertanya, apa itu maksudnya latifal fitnati dan khafiyal lutfi? Kata Allah, sesungguhnya ketika engkau ada lalat yang hinggap, mintalah kepada Allah agar Allah angkat lalat itu, karena sesungguhnya yang membuat hinggap itu adalah Allah. Nah, itu ya. Jadi kalau ada masalah, yang kita minta adalah Allah. Itu karena Allah lah sang pengangkat masalah. Tuh, sang pemberi solusi. Lalu yang kedua, ketika engkau tertimpa kerikil, sesungguhnya akulah yang menimpakan kerikil itu agar engkau memandang kepadaku. Kata Allah, Masya Allah, gitu ya. Kadang Allah sengaja ngasih kita masalah supaya kita minta kepada Allah. Nah, itu. Jadi pertama-tama adalah, ya Allah, jasad ini adalah milik Engkau ya Allah. Ini adalah titipan dari Engkau ya Allah. Aku hanya ketitipan ya Allah. Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Kalau dalam doa khataman, Allahumma ya syafial amrad. Ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Engkaulah yang mampu mengangkat penyakit ya Allah. Angkat penyakit dariku ya Allah. Ambil sejadah, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Nah, itu namanya melibatkan Allah. Itu namanya menggapai atau menunaikan hajat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apalagi urusan belajar, urusan kuliah, urusan belajar anak-anak kita. Ya Allah, anak-anakku belajar, anak-anakku pesantren, berikanlah kemudahan ya Allah. Kami dari jauh ya Allah, titip ya Allah. Nah, itu aku gak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Berilah mereka kebahagiaan, buatlah mereka betah di pesantren ya Allah. Itu sehatkan jasad mereka ya Allah, mudahkan mereka dalam belajar. Nah, ini terus saja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi urusan rumah tangga, anak susah banget diaturnya, gitu kan. Disuruh ngapal Quran nggak mau ya Allah. Itu ya, pasangan cerewet banget. Nah, kata ibu-ibu, ini suami galak banget. Nah, itu. Jadi jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan kita. Mengapa kita perlu berdoa? Karena ad-doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya mukmin. Tapi banyak orang mukmin yang punya senjata tapi nggak dipakai. Kerja mah kerja aja udah. Ntar kalau udah selesai baru doa. Nah, ini salahnya nih. Udah didik anak, didik aja sekeras-kerasnya, sehebat-hebatnya. Ntar kalau udah selesai, kalau gagal, baru kita doa. Nah, ini nih. Jadi punya senjata tapi nggak dipakai buat berperang, kalah terus dia. Nah, itu. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan rumah tangga, lalu urusan apa lagi? Katakanlah urusan dakwah. Nah, itu. Maka nggak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Tidak ada yang bisa mengubah kecuali Allah. La ilaha illallah.
illallah. Nah, itulah. Jadi melibatkan Allah itu tidak ada yang bisa kecuali Allah, tidak ada yang mampu kecuali Allah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Allah, Allah, Allah. Maka kita ucapkan la ilaha illallah. Dengan mengucapkan kalimat ini, maka kita betul-betul bergantung kepada Allah dan kita menekan kesombongan diri kita. Nah, ini kadang-kadang berlaku. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita melibatkan Allah mengapa? Karena la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kerja itu dari Allah, kita bisa ibadah dari Allah, taufiknya dari Allah. Nah, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa bahwa kita bergantung betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, calon ahli surga. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, apabila sudah ditunaikan sholat. Nah, kuncinya nih, kunci pertama sholat dulu. Itu udah standar minimal. Sebelum zikir, sebelum baca sholawat, sebelum ngapa-ngapain, sholat dulu. Udah, nggak bisa ditawar kalau sholat itu. Saya muslim tapi nggak sholat boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak zikir masih mending. Nggak zakat, ya nggak apa-apa kalau nggak kaya. Tapi kalau nggak sholat, udah nggak ada ampun. Nah, itu standar minimal. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, dan apabila telah ditunaikan sholat, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah di muka bumi. Wah, door to door. Wah, fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ngapain bertebaran di muka bumi? Wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu cukup enggak? Enggak. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, pasti kamu sukses. Amin ya rabbal alamin. Ini kerja yang melibatkan Allah. Enggak cukup kamu kalau ingin mengejar target keluar sebanyak-banyaknya, lalu marketing sebanyak-banyaknya, enggak cukup. Itu di dalam Al-Qur'an itu fantashiru fil ardi, itu bertebar, itu marketing. Enggak cukup. Pertama sholat dulu, habis itu marketing, habis itu ikhtiar, gitu ya. Ikhtiarnya juga dalam rangka mencari anugerah Allah, habis itu zikir. Jadi intinya, teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau dikompres, selain ikhtiar kita harus maksimal dari PDCA, plan, do, check, act, atau POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, itu ya, seluruh proses bisnis kita. Selain itu ada hal yang lain. Apa itu? Sholat dan zikir. Luar biasa tuh. Maka kalau kita ingin meningkatkan target kita. Kemarin kita rugi, sekarang kita pengen mendapatkan keuntungan. Bagaimana strateginya? Oh, strateginya kita tambah pasar baru. Oh, kita tambah produk baru di pasar yang sama. Oh, kita pasar baru, produknya baru lagi. Atau kita kuatkan pasar lama dan lain sebagainya. Strategi kurang bagi orang mukmin. Apa strategi kita untuk meningkatkan? Sholatnya kita tingkatkan, zikirnya kita tingkatkan. Tuh, dua nih di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi dalam strategi peningkatan, apakah strategi peningkatan omset, apakah strategi meningkatkan kebahagiaan, strategi meningkatkan kesehatan, ini dua ini jangan tinggal. Sholat dan
zikir. Nah itu, maka jangan lupa bagaimana cara meningkatkan strategi kita. Kalau begitu kita tingkatkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah nggak ada hubungannya. Lihat surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah itu, bagaimana kita meningkatkan omset kita? Kalau begitu kita zikirnya kita berjamaah, kita perbanyak lagi zikirnya. Kalau kemarin 33, sekarang 165. Nah itu, jadi dalam surat Al-Jumu'ah itu strategi peningkatan begitu. Cara menggapai cita-cita, keinginan, itu caranya begitu. Libatkan Allah. Ini lagi-lagi sebagai bentuk kita tawadhu kepada Allah, kita tidak sombong kepada Allah. Tanpa zikir, tanpa sholat, kalau kita mengandalkan diri kita, kita berarti orang yang sombong. Tuh, na'udzubillah min dzalik. Oke. Jadi itu kuncinya. Maka kalau kita preteli, sholatnya kita tingkatkan. Fa idza qudiyatis shalah. Jadi sholat ditunaikan. Waktunya kita tingkatkan, kualitasnya kita tingkatkan, jumlahnya kita tingkatkan. Nah, itu kuantitasnya. Jadi cara menggapai target. Matlabun itu bisa kita artikan target. Target tidak ada yang susah kalau kita gapai bersama Allah. Tuh, itu ya. Nggak ada yang susah. Menggapai bersama Allah bagaimana? Ini caranya. Sholatnya ditingkatkan, waktunya di waktu yang prime time, waktu yang utama. Lalu kualitasnya ditingkatkan, kuantitasnya ditingkatkan juga. Setelah itu bertebaran. Ini udah biasalah dengan strategi-strategi kita ya. Ini udah kita lakukan, ikhtiar, berlari, eksekusi, pokoknya gitulah. Yang dicari adalah anugerah Allah. Maka marketing bukan sekedar marketing, sales bukan sekedar sales, tapi mencari anugerah Allah. Nah itu ya. Maka karena yang dicari adalah anugerah Allah, maka kita meminta kepada Allah sambil marketing, sambil meminta, ya Allah mudahkan, ya Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah. Nah itu. Berikutnya, wadhkurullaha katsira, dan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau zikir lisan gak bisa, pakai zikir qalbu. Nah, dalam qalbu terus ingat kepada Allah. Ini kalau zikir qalbu kita fokus gitu ya, 5 menit aja, Masya Allah, itu udah luar biasa tuh. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Baik zikir jahri, perbanyak la ilaha illallah. Inilah matawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Tidak ada yang susah target kalau kamu gapai bersama dengan Allah. Nah itu. Kalau strateginya udah bersama Allahnya ditambahin. Nah itu. Oke, lalu apalagi zikir khafi di dalam qalbu, terus saja ingat kepada Allah. Nah itu. Lalu selanjutnya kita memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Nah itu ya, perbanyak baca sholawat itu, sholawat Bani Hashim dan sholawat lain. Nah kalau udah begitu, la'allakum tuflihun, maka kamu pasti sukses. Jadi inilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada target yang susah kalau kita capai bersama Allah. Tidak ada target yang mudah kalau kita capai sendiri tanpa Allah. Itu orang-orang ada nggak pakai Allah, bukan muslim, kok tercapai target. Iya, berkahnya nggak ada. Nah, itulah yang dinamakan istidraj. Nah itu, istidraj itu kelihatannya dikabulkan padahal enggak. Padahal itu adalah cara Allah menjauhkan dia. Istidraj itu enggak pakai Allah-Allahan, dia non muslim,
itu adalah istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang sementara dia bergelimang maksiat, itu hakikatnya istidraj. Jadi kelihatannya sukses duniawi tapi kosong ukhrawi. Sukses duniawi tetapi tidak berkah. Nah itu. Jadi kadang-kadang yang namanya menderita itu urusan batin. Ada orang kaya menderita, ada orang miskin bahagia. Nah itu ya, harta dikit tapi dia bahagia, itu berkah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dengan dalil-dalil seputar kerja bersama Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta tolonglah, bis-sabri, dengan sabar, was-salat, dan salat. Lagi-lagi salat nih. Jadi yang namanya minta tolong kepada Allah itu ya pakai salat. Nah, aneh, pengen target tercapai, sholatnya malah lembek, kendor. Ini aneh. Jadi sholatnya ditingkatkan berjamaah. Itulah pasukannya Muhammad Al-Fatih. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya yang sedemikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau udah punya masalah itu berat. Lalu sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah ini dalam ayat ini ada selain sholat yaitu sabar. Ya kalau belum tercapai gimana? Sabar, karena pemenuhan kebutuhan kita, waktu terbaiknya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terserah Allah. Oke. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kadang-kadang disalahartikan. Maka cara untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki, mendapatkan uang adalah bikinlah sulit peraturan. Wah ini ya. Wah. Kalau bikin sulit, orang mau gampang. Wani piro. Nah itu ya Allah. Dengan cara mempersulit orang lain, kita mudah mendapatkan harta. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Bukan begitu maksudnya. Maka kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Nah, prosedur-prosedur gitu kan. Ya Allah, ngurus-ngurus izin dan lain sebagainya. Kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Na'udzubillah min dzalik. Nanti di akhiratnya orang yang sering mempersulit itu akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Kalau bisa kita kasih sekarang ya sekarang, gitu kan? Ya Allah itu. Maka ngeri pelayanan-pelayanan itu ya. Nah itu. Nah kita lanjutin hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang sering mempermudah orang lain di dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Tapi yang sering mempersulit orang lain di dunia, di akhirat juga akan banyak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya juga enggak berkah, gitu kan? Untuk ngurus izin ada berapa meja? Na'udzubillah min dzalik. Iya, kalau mau ini ada berapa meja nih, gitu kan? 1 meja, 2 meja, enggak cukup. Ya Allah, itulah mau bisnis ketemu beginian, gitu ya. Mau enggak ketemu ginian susah. Namanya juga Indonesia ya. Itulah Indonesia. Masih ada yang begitu. Oke. Fa idza faraghta fansab. Habis selesai sebuah urusan, segera
ambil urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kamu berharap. Oh. Jadi teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kerja keras aja nggak cukup, tapi kerja bersama Allah. Nah, karena bersama Allah kita bisa. Dulu SBY bilang bersama kita bisa, kurang. Bersama Allah kita bisa. Bagi saya Nabi Musa, kita lihat Nabi Musa ya. Nabi Musa sama Fir'aun, saya udah cerita berkali-kali. Di atas kertas udah nggak ada ceritanya deh kalau Nabi Musa bakal menang lawan Fir'aun. Tetapi Nabi Musa itu orang yang begitu yakin kepada Allah. Kenapa? Kita lihat kok Nabi Musa begitu yakin kepada Allah. Karena ayat ini. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, golongannya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa yang terdiri dari para budak, ngelihat tentara Fir'aun, wah itu udah kelihatan tuh gemuruh, derap-derap kudanya, kereta kudanya, wah gitu ya, aduh ngelihat itu udah dekat gitu ya. Lalu mereka berkata kepada Musa, aduh inna lamudrakun, kayaknya kita bakal kesusul nih. Wah, pokoknya seru lah pokoknya ya. Ini namanya heboh sendiri. Ya Allah, nggak apa-apa lah. Sampai mana tadi kita nih ya? Pokoknya seru, heboh sendiri. Nah, wah kita kayaknya bakal kesusul. Apa kata Nabi Musa? Kala Yusuf, gitu ya. Kala, jangan begitu Nabi Musa, jangan sekali-kali jangan begitu. Inna ma'iya Rabbi, saya ini bersama Tuhan, kata Nabi Musa. Saya yakin pasti Tuhan akan kasih petunjuk kepada kita. Tuh, Nabi Musa yakin banget kepada Allah. Jangan bilang begitu kita gagal. Saya ini bersama Tuhan. Masya Allah, yakin banget Nabi Musa. Waktu Rasulullah bersama siapa ketika hijrah? Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq itu lubangnya ada di bawah. Kata Abu Bakar Siddiq, waduh, ini kalau mereka ngelihat ke bawah aja, pasti mereka akan menemukan kita. Lalu kata Rasulullah, kamu bukan begitu, nggak ngerti Allah akan menolong kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan begitu, gitu kan? Kamu kayak nggak tahu Allah aja. Itu orang-orang yakin. Maka teman-teman, yakin aja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja pada kesempatan yang lalu kan udah 7 langkah muraqabah ya. 7 langkah muraqabah itu dipegang teguh itu. Itu lebih teknisnya daripada ini. Jadi kalau di sini hanya zikir dan sholat, dalam 7 langkah muraqabah itu lebih praktikal lagi. Kalau kita ingin melibatkan Allah dalam mencapai target, apa langkah-langkahnya? Itulah 7 langkah muraqabah itu. Masih ingat gak? Kalau lupa saya ingetin lagi. Nah, 7 langkah muraqabah ini adalah pertama niat. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Doakan target kita. Doakan cita-cita kita. Yang kedua zikir khofi, terus perbanyak. Lalu tambahkan sholawat. Lalu jauhi maksiat. Karena kan kita lagi minta kepada Allah. Maka jangan bikin Allah murka. Lagi mohon kok bikin murka. Itu namanya nggak tahu diri. Itu. Lalu istikharah, robito gimana? Baca Fatihah untuk pengersabah, Al-Fatihah. Nah, begitu. Teman-teman saya yang di luar negeri itu kalau udah kesulitan, senjatanya ini nih, robito. Ngurus ini, aduh nggak mungkin. Udah tinggal besok doang. Ini kayaknya bisa apa enggak? Udah. Assalamualaikum ya hadratus syamut sahibul wafatajul arifin, Al-Fatihah gitu ya. Tiba-tiba lah ternyata mudah begitu. Ini senjatanya dia. Ini senjatanya orang yang punya guru mursyid adalah robito. Nah, lalu jaga wudu. Supaya apa? Allah ridho kepada kita.
Lalu sholat, zikir, puasa. Nah, itu kalau tadi dalam ayat tadi sholat dan zikir, tambah puasa. Lalu kita setelah selesai kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Musa begitu yakin kepada Allah. Kenapa Nabi Musa begitu yakin? Karena bersama Allah. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan, ini rasa bersama Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Caranya bagaimana supaya bisa bersama Allah itu? Kalau disingkat menjadi satu kata, bersama Allah, kata Allah, aku bersama hambaku ketika dia zikir, ingat kepadaku. Ini hanya satu kata. Nah, ini ya. Jadi ketika kita ingin bersama Allah, kuncinya bagaimana? Kalau enggak pengen banyak-banyak, enggak usah 7 langkah deh. Saya pengen satu hal aja. Ya udah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau mau diringkes, dikompresi, itu cara bersama Allah itu begitu. Jadi menggapai target, menggapai cita-cita bersama Allah, teknisnya bagaimana? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka lagi-lagi ketika kita kerja, jangan lupa berzikir. Ketika kita sudah bergantung kepada Allah, Allah berjanji tuh, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan. Banyak kisah tentang orang yang bertawakal kepada Allah lalu dicukupkan, dimudahkan urusannya. Karena Allah ini tidak tidur. Ada suatu saat Nabi Musa ditanya oleh umatnya, wahai Nabi, ini kita kan semua pada tidur, nggak usah di kasur, sholat Jumat aja pada tidur gitu ya. Tapi dulu nggak begitulah. Wahai Nabi Musa, kita ini kan pada tidur. Masa sih Tuhan nggak tidur? Gitu. Yang benar, masa Tuhan nggak tidur? Ya kan capek juga gitu kan. Tidur kali. Dimarahin sama Nabi Musa. Kamu jangan bilang begitu sama Tuhan. Tapi ternyata jawaban Nabi Musa tidak membuat umatnya itu puas. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tadi aku ditanya apakah Tuhan tidak tidur? Bener tuh, aku gak bisa jawab ya Allah. Bagaimana jawabnya ya Allah? Baiklah, wahai Musa, nanti malam kamu pegang 2 botol beling, gitu ya. Tugas kamu pegang 2 botol itu, tapi jangan sampai kamu taruh di lantai. Oke, dipegang oleh Nabi Musa. Terus maghrib, isya, lama-lama udah jam 10, masih kuat ngantuk. Wah, jam 12, udah mulai agak gak kuat tuh. Tapi masih, ini perintah Allah nih. Jawabannya ini nih, jawabannya. Terus lama-lama masih kuat juga. Pas udah subuh, Nabi Musa gak kuat juga nih megangin botol. Jatuh juga botol. Perang gitu kan. Pecah botolnya itu. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu lihat botol yang kamu pegang itu ternyata pecah, berantakan. Itulah yang terjadi kepada alam semesta kalau aku tidur, kata Allah begitu ya. Begitu ya cara Allah menjawab. Asik juga kan jawabannya kan? Iya. Jadi jawabannya aku nggak tidur, nggak biasa itu. Tapi Allah cara jawabnya keren. Nabi Musa suruh experiencing, gitu kan? Kalau aku tidur, alam semesta udah dari dulu berantakan. Nah, itu pecah, berantakan sebagaimana kamu tidak bisa memegang botol itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah, Gusti Allah mboten sare. Kalau kita sombong, kata Allah, ente merasa bisa, ya udah silakan sendiri. Itulah yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Saya pernah cerita juga bahwa istrinya berapa tuh Nabi Sulaiman? 99 ya. Satu versi, pokoknya banyaklah istrinya. Aku akan mencetak generasi-generasi yang pandai berperang, berkuda,
pandai memanah, ahli strategi perang. Istrinya dikumpulin, wah dikumpulin, nggak pakai insya Allah, gitu kan? Nggak pakai insya Allah menurut satu versi ya, nggak pakai insya Allah. Akhirnya anaknya tidak ada yang lahir kecuali satu orang anak, anaknya cacat. Nah itu dia, lupa dia insya Allah, lupa melibatkan Allah. Masa si anak istri 99, 100 nggak ada yang lahir gitu kan? Ternyata nggak ada. Tuh, ma tayassara la tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Tidak ada yang mudah kalau kamu mencapai targetmu hanya mengandalkan dirimu sendiri. Nah, ini pilihan teman-teman. Kita mau dimudahkan atau mau dipersulit oleh Allah. Nabi pun kalau tidak ada Allah di dalam ikhtiarnya, maka sulit semua jadinya tuh. Nah itu lagi-lagi ini pilihan buat kita. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam zikir ini, training zikir ini, yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan dua hal. Nah, dalam surat Al-Jumu'ah, kuncinya apa dalam surat Al-Jumu'ah tadi? Salat dan zikir. Tuh, ini kan bukan hanya urusan organisasi ya, urusan rumah tangga kita juga begitu. Aduh nih, kayak bara dalam sekam nih rumah tangga nih. Bisa nggak ya mempertahankan keutuhan rumah tangga? Dua, sholat dan zikir. Ini anak saya belajarnya susah banget. Sholat dan zikir. Tuh, ini kunci nih. Kunci menggapai cita-cita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat dan zikir.